Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizal Sentono, NPM 19622010004, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu manajemen dan pengendalian. Baiklah, mari kita mulai. Bab 1. Manajemen dan pengendalian. Baiklah, yang pertama, manajemen dan pengendalian. Pengendalian manajemen merupakan fungsi yang penting. Pandangan kuno menyebutkan SPM merupakan sibernetik yang sederhana atau sistem pengaturan yang melibatkan umpan balik tunggal, membandingkan ukuran dengan standar yang diinginkan. Lebih umum, SPM memfokuskan pada pemberian dorongan karyawan untuk melakukan hal yang terbaik bagi perusahaan. Artinya, pengendalian manajemen bersifat proaktif dan daripada reaktif. 1. Manajemen. Banyak program manajemen termasuk kebijakan bisnis, manajemen strategis, dan sistem pengendalian manajemen difokuskan pada elemen dari proses manajemen. Untuk memfokuskan fungsi pengendalian manajemen, harus dibedakan berdasarkan penentuan tujuan dan formulasi strategi. Penentuan tujuan. Pengetahuan mengenai tujuan merupakan prasyarat untuk mendesain SPM. Tujuan tidak harus bersifat finansial. Pada beberapa organisasi, karyawan harus memahami apa yang menjadi tujuan organisasi, karena harus ada klaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut disengaja atau tidak dapat mendukung proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Formulasi strategi. Strategi didefinisikan sebagai cara bagaimana organisasi seharusnya menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya. Banyak organisasi mengembangkan strategi formal yang dikolaborasikan dengan perencanaan. Sebagian lainnya tidak memiliki strategi formal dan mencoba untuk merespon kesempatan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian, visi strategis seringkali datang melalui dinamis dalam organisasi dan bukan melalui pembuatan strategi yang bersifat formal. Selanjutnya, pengendalian manajemen versus pengendalian strategis. Pengendalian manajemen difokuskan pada eksekusi, dan hal ini melibatkan pertanyaan umum yang diarahkan untuk mengembangkan internal perusahaan. Misalnya, memastikan karyawan tetap pada tugasnya. Sedangkan pengendalian strategis mengarahkan fokus utama pada bagian eksternal, yaitu bagaimana organisasi dapat bersaing dengan industri lain yang sejenis. Selanjutnya, penekanan perilaku. Memastikan karyawan melakukan apa yang terbaik bagi perusahaan adalah tujuan yang penting karena hal yang terjadi dalam organisasi ditentukan oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut, dan pengendalian manajemen diperlukan untuk menghindari kemungkinan yang sebaliknya. Ketika karyawan tidak mau bertindak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, manajer harus mengambil langkah pencegahan dengan menerapkan SPM. B. Penyebab masalah pengendalian manajemen. Pertanyaan logis yang berikutnya muncul adalah, apakah terkait dengan karyawan yang diandalkan oleh perusahaan untuk membuat kebutuhan implementasi SPM? Penyebab dibutuhkannya sistem pengendalian dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama.
yaitu kurangnya pengarahan. Kinerja beberapa karyawan tidak cukup memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan mereka. Ketika terjadi kurangnya pengarahan, bisa jadi perilaku yang diinginkan disebabkan oleh faktor kebetulan. Sebuah studi percaya bahwa tujuan yang dimiliki oleh karyawan tidak selaras dengan tujuan organisasi, dan rangkaian tujuannya lebih didasarkan pada pandangan sendiri, bukan pimpinannya. Yang kedua, masalah motivasi. Ketika karyawan memahami apa yang diharapkan dari dirinya, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan perusahaan karena masalah motivasi. Pada kasus yang ekstrim, hal tersebut dapat berakibat pada penipuan. Beberapa pengaruh berat, termasuk memburuknya moral karyawan, terganggunya hubungan bisnis, bahkan hilangnya keuntungan akibat reputasi yang memburuk, serta biaya hukum. Untuk menghindari perilaku negatif yang menyimpang, SPM dapat digunakan untuk memberikan motivasi positif atau perilaku produktif, yaitu mendorong karyawan bekerja keras secara konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, keterbatasan individu. Masalah terakhir ketika karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi, pada nyatanya tidak dapat melakukannya dengan baik karena beberapa keterbatasan lainnya. Secara fisik mungkin disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, stamina, dan pengetahuan untuk mengerjakan tugas. C. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Pengendalian yang baik berarti manajemen merasa cukup yakin bahwa tidak akan terjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Nyatanya, pengendalian yang baik sekalipun tetap memberikan probabilitas kegagalan yang sama, karena pengendalian yang sempurna tidaklah ada. Hal tersebut dikarenakan SPM mahal dan jarang jika dengan biaya yang efektif. Mencoba untuk mengimplementasikan pengendalian yang cukup, bukan dengan pengendalian yang mengidealkan pengendalian yang sempurna. Biaya yang dikeluarkan tidak memiliki sistem pengendalian yang sempurna dapat disebut dengan kehilangan kendali. Penilaian apakah pengendalian yang baik telah dicapai harusnya tujuan tersebut harus berorientasi masa depan, karena bertujuan untuk tidak memiliki kejutan yang tidak menyenangkan di masa depan, di mana masa lalu tidak relevan kecuali digunakan sebagai petunjuk di masa yang akan datang. D. Pencegahan masalah pengendalian. Organisasi tidak dapat menghindari masalah pengendalian mereka, tetapi beberapa di antaranya dapat dihindari dengan meminimalkan tipe masalah pengendalian yang pasti dan mengetahui sumber permasalahan, atau dengan mengurangi potensi kerugian maksimum jika masalah itu terjadi. 4 strategi yang menonjol untuk pencegahan adalah: 1. Penghilangan aktivitas. Manajer yang tidak dapat mengendalikan kegiatan tertentu mungkin dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan dan pemahaman yang cukup bagus terhadap proses yang dibutuhkan. Berdasarkan kepustakaan ekonomi yang difokuskan pada aktivitas tertentu dapat dikendalikan lebih efektif melalui pasar atau hierarki organisasi yang dikenal dengan biaya transaksi ekonomis.
Otomatisasi. Kemajuan teknologi menyebabkan organisasi mengganti orang dengan mesin dan expert sistem dalam melakukan aktivitas yang cukup kompleks dan membuat penilaian serta keputusan yang canggih. Alat otomatisasi dapat dirancang sesuai dengan perilaku yang tepat. Akan tetapi, pada pembagian besar situasi manajerial, otomatisasi hanya dapat menyediakan sebagian solusi terbaik dari pengendalian tersebut. Satu kelemahannya adalah kemungkinan yang terjadi, artinya beberapa hal memerlukan penilaian yang bersifat intuitif yang memerlukan peran manusia. 3. Sentralisasi. Sentralisasi ada dengan tingkat yang berbeda dalam perusahaan. Seperti halnya pada tingkatan manajemen dalam perusahaan. Manajer cenderung melakukan sendiri beberapa keputusan yang sangat penting yang ada dalam kekuasaannya. Sebaliknya, saat keputusan bersifat desentralisasi, hasil pengendalian dibutuhkan untuk membuat manajer yang membuat keputusan bertanggung jawab terhadap hasil keputusannya. Yang keempat, pembagian risiko. Pembagian risiko dapat dilakukan dengan memberi asuransi untuk pelindung dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang berpotensi yang mungkin dapat dihindari. Cara lain membagi risiko adalah dengan masuk dalam perjanjian joint venture. Alternatif pengendalian. Untuk masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari dan keputusan bukan dibuat untuk menghindari, manajer harus mengimplementasikan satu atau lebih mekanisme pengendalian yang secara umum disebut dengan pengendalian manajemen. Kumpulan mekanisme pengendalian yang digunakan secara umum merujuk pada sistem pengendalian manajemen (SPM). SPM bervariasi antar perusahaan dan antar entitas atau bidang keputusan pada setiap perusahaan. SPM dari beberapa organisasi mencoba merekrut orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Perusahaan lain menggunakan sistem intensif, sederhana yang didasarkan pada kinerja, pencapaian target dalam hitungan angka, dan mengevaluasi kinerja hanya secara subjektif. Pemilihan pengendalian tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada beberapa faktor. Beberapa pengendalian tidak efektif dari sisi biaya dalam situasi tertentu. Beberapa di antaranya lebih baik untuk tipe masalah tertentu pada bidang tertentu. Baiklah, kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini adalah sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem perencanaan kegiatan untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi yang telah dipilih serta pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan secara kegiatan. Pandangan kuno yang menyebutkan SPM merupakan cybernetik yang sederhana atau sistem pengaturan yang melibatkan umpan balik tunggal, membandingkan ukuran dengan standar yang diinginkan. Jika suatu bisnis tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik atau tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang sama sekali, maka bisnis tersebut rentan terhadap kegagalan. Namun tentu saja setiap perusahaan memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Istilah pengendalian merujuk pada fungsi manajemen. Definisi ini tidak diterima secara universal. Beberapa pengendalian manajemen yang secara umum digunakan
seperti supervisi langsung, seleksi dan retensi karyawan. Kode etik bukan hanya berfokus pada pengukuran kinerja. Pengendalian manajemen adalah pengendalian akhir dari proses manajemen. Banyak program manajemen, termasuk kebijakan bisnis, manajemen strategis, dan sistem pengendalian manajemen, difokuskan pada elemen dari proses manajemen. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pengendalian. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Pengendalian adalah fungsi manajerial seperti perencanaan, pengoperasian, pengawasan, dan pengarahan. Perbedaan antara pengawasan dan pengendalian terletak pada kewenangan pengembangan kedua istilah tersebut. Kontrol memiliki hak atau kewajiban untuk campur tangan yang tidak dimiliki oleh supervisor. Harus disadari bahwa sebaiknya adapun manajemen merancang satu sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Kelemahan atau keterbatasan tetap ada. Beberapa kendala yang dapat didiagnosis seperti kurang matang satu pertimbangan, kegagalan penerjemah perintah, mengabaikan manajemen, dan adanya kolusi. Untuk masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari dan keputusan tidak dibuat untuk menghindarinya, manajer harus menetapkan satu atau lebih mekanisme pengendalian yang umumnya disebut sebagai pengendalian manajemen. Kumpulan mekanisme pengendalian yang digunakan secara umum mengacu pada sistem pengendalian manajemen. Sekian materi pembelajaran tentang manajer dan pengendalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.